wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang meliputi kita sekalian ini, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam agama, termasuk kemudahan di dalam kita berkumpul untuk bersama-sama mempelajari agama ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita terlanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanafiyyati millata Ibrahim. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah menunjukimu. Arsydu itu adalah istiqomah dan keteguhan di jalan kebenaran. Jadi Syekh mendoakan kepada kita, orang yang membaca kitabnya atau orang yang mendengar kitabnya ini dibacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan keteguhan di jalan kebenaran. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukimu untuk mentaatinya, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyah millata Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah, hanif itu artinya lurus, artinya agama yang tidak cenderung kepada kemusyrikan. Yang dibangun di atas ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Millata Ibrahim, millah artinya jalan agama yang dilalui oleh para rasul, oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama tauhid. Sesungguhnya hanifiyah adalah millah Ibrahim, agama atau jalan yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus, tegak lurus di atas tauhid, agama yang tidak cenderung kepada kemusyrikan, yang dibangun di atas ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahudin. Anta'budallaha, anta'buda agar kamu beribadah kepada Allah. Anta'budallah, agar kamu menyembah Allah. Wahdahu, satu-satunya. Mukhlisan lahuddin, mukhlisan dengan ikhlas, lahu untuk Allah, ad-din, agama ini. Jadi agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, satu-satunya yang kita ibadahi, dengan ikhlas hanya kepada Allah di dalam menjalankan agama ini. Wa bidzalika, dan dengan itu, dengan tauhid itu, dengan hanya menyembah satu-satunya kepada Allah saja itu, amarallahu jami'an nasi, amarallah, Allah amarah memerintahkan, jami'a, semua, annas, manusia. Wa khalaqahum laha, wa khalaqahum,
dan menciptakan. Khalaqa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka laha, untuk itu, untuk mentauhidkannya, untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan ikhlas di dalam menjalankan agama ini untuknya. Kama, sebagaimana qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala qala, berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, wa dan ma tidak, khalaqtu, aku menciptakan. Jadi Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, li, untuk ya'budun, mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'buduna, wa makna dan arti dari ya'budun di sini yaitu yuwahhidun, mereka mentauhidkan Allah, mereka mengesahkan. Wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Wa a'dhamu, dan yang paling besar, paling agung, ma amarallahu, ma apa amaro, yang perintahkan Allahu, Allah, bihi, dengannya, at-tauhid, yaitu tauhid. Dan yang paling besar dari apa yang Allah perintahkan adalah perintah tauhid, mengesahkan Allah. Wahwa, yaitu, bahwa dan dia itu adalah ifradullahi bil ibadah. Ifrad, mengesahkan, ifradullahi, mengesahkan Allah, bil ibadati, dengan ibadah hanya kepadanya. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Wa a'dhamu, dan yang paling besar, manaha, apa yang dilarang, anhu, darinya, yaitu asyirku, perbuatan menyekutukan Allah. Wahwa, dan dia itu dakwatu ghairihi ma'ahu, dan syirik itu adalah dakwah, seruan, menyeru beribadah ghairihi, kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'ahu, bersama, juga menyembah Allah. Itu namanya syirik. Jadi kadang-kadang kita itu enggak mau dikatakan syirik karena aku hanya menyembah Allah. Aku menyembah Allah, aku cek sholat, kok diarani syirik. Nah, gitu. Padahal makna syirik itu adalah dakwatu ghairihi ma'ahu, selain menyembah Allah juga menyembah selainnya. Selain berdoa minta kepada Allah, juga berdoa minta kepada yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mu'alif, penulis, sebagaimana para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang sangat kasih sayang kepada umat ini, kepada kaum muslimin. Maka mu'alif atau penulis mendoakan orang-orang yang membaca kitabnya ini atau mendengarkan kitabnya dibacakan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di atas kebenaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukimu bisa taat kepadanya, bisa istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Kemudian beliau katakan anna hanifiyah millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah, yaitu apa tadi namanya, agama yang tidak cenderung kepada kesyirikan dan dibangun di atas ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Hanifiyah, makanya hanif, lurus, enggak bengkok-bengkok. Itu adalah millata Ibrahim.
Millata Ibrahim. Kadang-kadang millah diartikan agama. Artinya ya jalan. Ya, jalan yang ditempuh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Inilah jalannya. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, sekali-kali tidak akan ridho. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu mengikuti milah-milah mereka. Jalan-jalan yang mereka tempuh. Nah, jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim, termasuk Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW, adalah jalan yang hanif, yang lurus. Ya, agama yang tidak cenderung kepada kesyirikan. Agama yang dibangun di atas keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu anta'budallaha, agar kamu mengibadahi Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada dua macam. Ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Jadi penghambaan itu ada dua. Penghambaan secara kauni, secara alami. Mau nggak mau orang kafir atau mukmin yang taat ataupun yang tidak taat, semuanya mesti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kafir. Saya nggak percaya kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya, ya, termasuk macam-macam yang ada pada dirinya itu semua terlepas dari takdir Allah. Mereka tidak bisa menolak. Dan yang ibadah kauni ini tidak dipuji orang yang melakukannya karena semua sudah alami begitu. Ya, semua sudah alami. Orang mengakui kebesaran yang maha kuasa, gitu. Pengakuan, ya. Atau takdir-takdir yang lainnya, dia tidak bisa menghindari apa yang mesti terjadi pada dirinya. Rambutnya keriting, dilurus-luruskan, gelem gak gelem keriting, gitu. Dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, inna kulla man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Jadi tidaklah semua yang ada di langit, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman, abda, dalam keadaan sebagai hamba. Sebagai hamba. Walaupun dia tidak percaya kepada Allah, ingkar kepada Allah. Jadi ibadah kauni ini semua orang yang baik atau yang muslim ataupun yang tidak kafir, semua itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukannya tidak dipuji karena ini sudah alami. Dipuji kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaannya yang bisa melakukan kebaikan, dengan keadaannya menjadi seorang muslim, menjadi mukmin, dia bersyukur kepada Allah, dipuji. Ya, dipuji. Ini yang terpuji. Tapi yang lainnya ini yang menunjukkan ketundukan kepada Allah secara kauni, nah ini biasa saja. Ya. Orang kafir pun melakukan seperti itu. Atau tunduk dalam hal itu. Ini yang dituntut kepada kita sekalian adalah ibadah syariah. Yang dituntut untuk kita lakukan, gitu. Dan ini sebuah pilihan sehingga yang membedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Ibadah syariah, apa yang disyariatkan dalam agama ini? Ini yang dituntut kepada kita. Sama juga ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Allah takdirkan kita jadi orang sini, bukan jadi orang Cakaran. Walaupun istrinya orang Cakaran, tapi kelahiran di sini. Ini takdir, nggak bisa dihindari. Allah takdirkan gitu. Bapakku ini misalnya si A gitu. Atau si B, ibuku si B kan.
Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ini takdir kauni. Gak kasih pilihan kepada kita. Ya. Kita bersyukur atas semua itu, ya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat-nikmat itu kita syukuri, dipuji oleh Allah. Tapi yang diminta, yang diwajibkan kepada kita sekalian mengikuti takdir syar'i. Di mana agama mensyariatkan agar kita begini kita lakukan. Maka dipuji orang yang melakukannya. Sebagai hamba juga demikian, ada penghambaan secara kauni, ada penghambaan secara syar'i. Yang dituntut kepada kita adalah penghambaan secara syar'i, di mana kita menjalankan syariat agama ini. Kita ulangi. Jadi bahwasanya agama yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sama dengan nabi-nabi yang lainnya, dengan rasul-rasul yang lainnya. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, agar kamu beribadah hanya kepada Allah saja, agar kamu beribadah kepada Allah satu-satunya dengan ikhlas hanya kepadanya dalam menjalankan agama ini. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi, dan demikian ini yang diperintahkan oleh Allah kepada semua manusia. Manusia mendapatkan perintah ini. Hanya saja kemudian ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang menjadi mukmin, ada yang tidak mukmin, yang kafir. Dan tujuan semuanya itu adalah untuk itu. Allah perintahkan agar semua manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengikhlaskan hanya kepada Allah, murni hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini. Wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk itu. Untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan ikhlas hanya kepada Allah dalam menjalankan agama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi alasan penciptaan manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah ya padaku, beribadah kepadaku. Ya'budun maknanya adalah yuwahhidun, mengesahkan aku di dalam beribadah. Jadi mu'alif menjelaskan tentang makna ini, ya. Makna ya'budun, yaitu mengesahkan Allah. Wa makna ya'buduna yuwahhiduna. Wa makna ya'buduna yuwahhiduna. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kefaqihan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ibnu Abbas mengatakan, in kulla ibadatin fil Qur'ani maknaha at-tauhid. Kata Ibnu Abbas, inna kulla, sesungguhnya setiap ibadatin, kalimat ibadah fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, maknanya adalah at-tauhid, mengisahkan Allah. Wa'budullaha, misalnya maknanya adalah wahidullaha. Ya'budullaha wa'budullaha, dan sembahlah Allah, maknanya adalah wahidullaha, tauhidkanlah Allah. Ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah olehmu sekalian Rabbukum, Tuhan kalian. Maknanya adalah
Ya ayyuhan nas wahidu rabbakum. Wahai sekalian manusia, tauhidkanlah Tuhanmu, esahkanlah Tuhanmu dalam beribadah. Jadi mu'alif mengatakan kalau seperti yang ada dalam kitab yang antum sekalian itu, wa makna ya'buduna yuwahhidun, itu bukan karangannya sendiri. Makna ya'budun dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya yuwahhiduna, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ada pendahulunya yang mengatakan seperti itu, yaitu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, di mana beliau katakan sesungguhnya setiap kalimat ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran itu maknanya adalah mengisahkan Allah. Di dalam beribadah kepadanya harus mengisahkan Allah. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif mengatakan wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan yang paling agung yang Allah perintahkan, ya, dari perintah-perintah yang Allah perintahkan, yang paling besar perintahnya itu adalah perintah agar kita mengesahkan Allah di dalam beribadah. Tauhid sebagaimana kita ketahui ada 3 macam. Para ulama menjelaskan tauhid itu ada 3 macam. Pembagian ini tidak ada dalilnya, tapi pembagian ini seperti sebuah kaidah diambil dari dalil-dalil yang ada, sehingga mudah bagi kita memahaminya. Ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini bukan pembagian bid'ah, tapi seperti pembagian apa dalam ilmu nahwu. Ada mubtada, ada khobar, ada seperti itu. Dulu zaman Nabi juga tidak ada seperti itu. Tapi orang membaca benar. Ya, akhir katanya benar, ya, tasrifnya benar. Ini kemudian digampangkan oleh ahli bahasa, oh ini namanya mubtada, bacanya rofa. Nah, seperti juga tauhid ini. Dari pemahaman-pemahaman para sahabat Nabi, dari hadis-hadis yang ada, kemudian disimpulkan untuk memudahkan kita memahami di dalam beribadah kepada Allah itu dengan atau mengisahkan Allah itu dengan 3 perkara ini. Pertama, mengisahkan Allah dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyahnya? Kita mengisahkan Allah pada perbuatan Allah yang menjadi kekhususan Allah, seperti mencipta, memberikan rizki, mengatur alam ini, memerintahkan. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak boleh kita palingkan kepada selainnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita yakini, kita imani bahwasanya Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Termasuk diri-diri kita, orang-orang tua kita, apa yang ada ini. Hanya Allah yang menciptakannya. Tidak kita gabungkan dengan yang lainnya. Sehingga kita mengagungkan yang lainnya juga selain mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tidak mengesahkan. Ya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam satu sisi mengaku kabeh itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sisi yang lain, ya, kita masih mengakui ada yang memberikan rizki, ya, kabeh itu rizki ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain kita masih mengakui yang lainnya bisa mendatangkan rizki, bisa memberikan rizki. Nah, ini tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga minta rizki kepada selain Allah, kepada batu, kepada patung, kepada orang mati dan sebagainya. Nah, ini namanya tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rububiyahnya. Allah yang menciptakan semuanya, yang menghidupkan dan mematikan termasuk. Minta hidup kepada selain Allah, ya keliru. Minta mati kepada selain Allah. Minta rezeki kepada selain Allah, ya keliru. Ini tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Kemudian tauhid uluhiyah adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kalau rububiyah kita mengisahkan Allah pada perbuatan Allah, kalau uluhiyah kita mengisahkan Allah dalam perbuatan kita, ibadah kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Sehingga kita tidak berdoa kecuali berdoa kepada Allah, ya,
tidak menyembah, tidak taat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tawakal kecuali tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak roja, tidak roghbah dan lain sebagainya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah-ibadah hati ya, ibadah hati. Tidak terlalu cinta dengan pengagungan cinta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah mengisahkan Allah pada nama dan sifat-sifatnya. Di mana Allah mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, yang tidak boleh diserupakan dengan yang lainnya, dipalingkan maknanya, ditolak atau dibayangkan bagaimananya gitu. Nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah sebagai Rabb. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diibadahi dan hanya kepadanya kita beribadah. Wa adamu ma amarallahu bi at-tauhid. Dan yang paling besar, yang paling agung dari apa yang Allah perintahkan adalah tauhid, mengisahkan Allah dalam tiga hal tadi. Wabil khusus kepada ibadah hanya kepadanya. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengisahkan Allah di dalam beribadah, dengan beribadah hanya kepadanya, yuwahiduna. Saking pentingnya, saking besarnya perintah ini, maka setiap rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah membawa misi dakwanya kecuali misi yang utama adalah tauhid ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma arsalna, kan kita nggak tahu ya kecuali informasi dari Allah. Ya Allah katakan sendiri begitu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min qablika, sebelum kamu Muhammad, min rasulin, dari utusan, dari rasul, illa nuh, dari seorang rasul pun, illa nuhi, kecuali kami wahyukan kepadanya, kami perintahkan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka tauhidkanlah aku dalam beribadah. Fa'budun maknanya tadi muwahhidun, wahidun, tauhidkan, esahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami, kata Allah, kami utus sebelum kamu Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid itu. Ini menunjukkan betapa agungnya perintah untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan demikian pula ayat-ayat yang lain yang menunjukkan akan hal itu. Dan sebaliknya, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Dan yang paling besar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Da'watu ghairihi ma'ahu. Mengajak beribadah kepada selain Allah bersama juga ibadah kepada Allah. Selain beribadah kepada, selain menyembah Allah juga menyembah kepada selainnya. Mencintai sebagaimana cintanya kepada Allah. Mengagungkan sebagaimana mengagungkannya kepada Allah. Ya. Berdoa sebagaimana juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya dalam bentuk-bentuk ibadah. Ini namanya enggak murni tauhidnya. Ini namanya menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah tandingan di dalam dia beribadah. Karena selain ibadah kepada Allah juga kepada yang lainnya.
Selain berdoa minta hujan kepada Allah, juga minta hujan kepada keris. Minta kepada pawang hujan. Selain minta berdoa di masjid supaya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jodohnya, juga datang ke dukun. Terus pun tiba dukun niki kula kok suwe bujang niki. Rasane kok sepi dunia ini padahal ya rame hakikate. Mbok yo jenengan niku wenehi kula jodoh. Ini tak ke dukun. Kadang-kadang dukun bujukan menisan. Omong itu aja gede. Ya karena kata siapa? Gus apa itu Malang itu? Gus Wahid ya, yang sudah kapundhut ini. Ya, dukun ini kono loro. Ya, saya ingatku itu dikatakan tulis begitu dalam majalah Gaib. Dukun ono loro. Dukun sing temenan dukun kolaborasi dengan setan. Mbak ono dukun bujukan. Ya, bujukan koyo-koyo dhek iso sakti padahal gak apa-apa, gak ilmu apa-apa gitu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebaliknya yang paling dilarang, ya, larangan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah menyekutukan Allah dalam beribadah. Ini yang dilarang. Jadi maknanya selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selainnya. Dan masya Allah ya, syirik itu sungguh sangat dahsyat pengaruhnya, sebagaimana tauhid juga sangat dahsyat. Tidak ada jalan yang paling gampang untuk masukkan seseorang ke dalam surga kecuali tauhid. Sebaliknya tidak ada jalan yang paling mudah untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka kecuali syirik. Bagaimana tidak? Sebagaimana disebutkan dalam kitab tauhid tentang cerita Ad-Dubab, seekor lalat. Gara-gara lalat seorang masuk surga dan masuk neraka. Ada dua orang, sedangkan dalam riwayat itu sedang mengadakan perjalanan. Sampailah di suatu kampung yang di sana ada apa? Berhalanya. Mau masuk kampung harus memberikan persembahan kepada berhala. Di mana juga ada penjaganya di sana. Setiap orang yang masuk kampung itu, melewati kampung itu harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala. Kata penjaganya, "Qorib, berkorbanlah." Mereka berdua menjawab, "Ma uqarribu illallah." Lalu penjaga mengatakan, "Qorib walau dubaban." Dia katakan, ya orang tadi mengatakan, saya tidak ada sesuatu yang bisa saya kurbankan. Ya, lalu penjaga mengatakan, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Qorib walau dubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya satu orang berkorban dengan seekor lalat. Dia nggak tahan. Berkorban dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu dibunuh oleh penjaganya. Ngenyek temen korban laler kira-kira gitu. Wong ini sesembahan berhala ini diagungkan, korban laler temen-temen jauh. Kira-kira. Intinya dalam cerita itu dia dibunuh. Orang yang satunya kekeh nggak mau, walaupun dengan ancaman akan pembunuhan seperti yang terjadi pada temannya. Ma uqarribu syai'an illa lillah. Aku tidak akan berkorban sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pun dibunuh. Kebalik ceritanya. Yang pertama dibunuh adalah orang yang tidak mau berkorban. Saya sekali-kali tidak akan mengorbankan sesuatu pun walaupun seekor lalat kecuali hanya kepada Allah. Orang ini dibunuh. Lalu orang yang kedua, ya mungkin takut dipateni atau apa. Intinya dia tidak mentauhidkan Allah. Dia berkorban ke seekor lalat, dibunuh pula dia. Kata Rasulullah SAW, orang yang pertama masuk surga, orang yang kedua masuk neraka. Apa penyebabnya? Perbuatan syirik. Berkorban untuk selain Allah sehingga dia masuk neraka. Dia memurnikan tauhidnya, tidak akan berkorban kepada selain Allah. Dia hanya berkorban, beribadah hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam, bukan untuk yang lainnya. Ini pernyataan seorang mukmin. Jadi dia rela mati karena Allah Subhanahu wa taala. Dia rela hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Dia korban hanya untuk Allah. Dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara seekor lalat orang masuk neraka. Bukan lalatnya, ya tauhidnya itu. Ya, tauhid kamu. Dan ini tidak bisa dianggap remeh. Dan ini tidak bisa dianggap remeh. Orang yang kedua meremehkan. Korbannya seekor lalat aja. Enggak wedus saya, enggak pitik. Apalah artinya sebuah korban lalat? Teplok-teplok korbankan. Enggak ada harganya lalat. Dijual juga enggak laku. Tapi ini perbuatan syirik gitu. Jadi dianggap remeh gitu. Ini perbuatan syirik. Dampaknya neraka dan sudah dijelaskan dalam riwayat itu. Makanya jangan kita terpengaruh dengan omongan saya syirik. Syirik kok Saidi. Kita jangan terpengaruh. Walaupun sedikit, walaupun kecil, kalau syirik itu dosa besar, yang paling besar. Ya walaupun kecil, walaupun remeh, kalau syirik itu dosa besar. Lebih besar daripada dosa berzina. Lebih besar daripada mencuri, minum khamr dan dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa pertama yang paling besar dari dosa-dosa disebutkan oleh Rasulullah, asyirku billah. Ketika ditanya Rasulullah SAW, apa wahai Rasulullah SAW dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Jawabannya asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dianggap remeh, walaupun mungkin remeh, karena seremeh-remehnya syirik itu dosa besar. Dan karena itu harus kita ketahui, harus kita pelajari terus. Seperti kita juga belajar tauhid, gak mungkin lepas dari menyebutkan tentang hal-hal yang mengotori tauhid, yaitu perbuatan syirik. Iya Pak, wis wani dikucilkan gara-gara komitmen dengan tauhid, nggak mau syirik, mau jejak rajungan rebus, opo, gak gelem dijak opo-opo, jak nyembah rajungan gak gelem. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an perihal syirik ini. Sebutkan dalam surat Luqman, inna syirka ladzulmun adzim. Jadi perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, ya, selayaknya seorang bapak, seorang tua mewasiatkan kepada anaknya tentang bahaya yang sangat besar. Ya, bahaya yang sangat besar untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Luqman mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah sebesar-besar kezaliman yang paling besar. Jadi mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang paling besar adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbuat syirik itu berarti tidak memberikan hak kepada Allah dari haknya yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Padahal kedzaliman selainnya, satu kedzaliman di dunia yang kita lakukan menjadi kegelapan di akhirat. Ya. Jadi satu kedzaliman yang kita lakukan di dunia, dzulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan demi kegelapan besok di hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, selain dari dikatakan bahwasanya syirik itu adalah dosa atau kedzaliman yang paling besar, yang menunjukkan akan larangan yang paling besar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik.
Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Orang salah jalan, jalannya lurus menteng saidi kan tersesat. Iki bablas ini syirik itu bablas aduh sesatnya itu. Sehingga balik gitu ya angel. Sesat saidi balik oh keliru dalane balik. Wis aduh. Jauh dari kebenaran, jauh dari hal yang hak. Dan demikian pula ayat-ayat yang lain, tentu banyak yang mengindikasikan bahwasanya larangan yang paling besar dari apa yang Allah larang adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan bahayanya, ya. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Man laqi Allah yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang besok di hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyekutukan Allah, ya, membawa dosa syirik, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Dan sebaliknya, man laqi Allah la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Siapa saja yang besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Walaupun mungkin dia akan masuk neraka dulu karena dosa-dosa yang lainnya, tapi modal tauhid ini menjadi jaminan dia masuk surga. Dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah SAW, syafaatnya Rasul juga orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya katakan jalan yang paling mudah untuk memasukkan seorang ke dalam surga adalah tauhid. Jalan yang paling mudah untuk memasukkan seorang ke dalam neraka adalah syirik. Tadi contohnya gara-gara lalat saja orang masuk neraka. Lah apa maneh sak liyane lalat. Ya. Manuk puyuh, manuk labet. Rasulullah SAW ya banyak ya Rasulullah SAW menyebutkan. Demikian pula Al-Quran diantaranya innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada bagi orang yang zalim, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, ansar, penolong. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Fa idza qila laka sebelum kita lanjutkan, ada poin khusus yang juga perlu kita ketahui. Di sini penulis mengingatkan kepada kita sekalian, menjelaskan di sini penulis menjelaskan kepada kita sekalian tentang kenapa kita harus belajar tauhid. Maka beliau menyebutkan perkataan-perkataan ini sehingga timbul sebuah pertanyaan, kenapa kita wajib atau penting untuk mempelajari tauhid. Ya, sebagai catatan atau jawaban, kenapa kita mempelajari tauhid? Siapa sing arep jawab? Kamu sing jawab.
Ini kerpean ini. Dimana nadrusut tauhid? Kenapa kita belajar tauhid? Ini dijual awal kok kau nih. Yang pertama. Oh iya. Limada nadrusu tauhid? Kenapa kita mempelajari tauhid? Yang pertama, li'annallaha khalaqna min ajli. Sebenarnya sudah kita baca tadi. Li'annallaha khalaqna min ajli. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita karena tujuan itu. Tujuan mentauhidkannya dalam beribadah. Ya kan tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu yuwahhidun. Ya'budun maknanya yuwahhidun. Mereka mentauhidkan aku di dalam beribadah. Yang kedua, la yadkhulul jannata illa muwahhid. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah dikatakan dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi akan masuk neraka. Wa malid zalimina min ansor. Dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim, orang yang berbuat syirik gitu. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari tauhid agar supaya kita masuk surga, agar kita bisa merealisasikan tauhid dan ada jaminan bagi kita masuk surga. Yang ketiga, sababun litakfiris sayyi'at. Tauhid itu menjadi sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Dengan tauhid itu, maka Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Di dalam hadis Nabi SAW, tapi bukan bermaksud agar meremehkan ibadah-ibadah yang lain atau kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan salah paham. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang besok menghadap Allah membawa dosa sebesar langit dan bumi dengan seluruh isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan sebesar itu pula ampunannya. Ini menunjukkan bahwasanya dengan tauhid yang murni Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Tauhid itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Makanya penting untuk kita pelajari, penting untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah la yaqbalullah ayyu amalin illa bihi. Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali dengan tauhid ini. Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali dengan tauhid ini. Karena orang yang melakukan kesyirikan, jangankan diterima amalnya, amal yang sudah dilakukan bisa hangus. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika kamu Muhammad, ya, la in asyrakta, jika kamu Muhammad, itu disampaikan kepada Muhammad. Kita tahu bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad. Ya, bagaimana luar biasanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, la in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka habis seluruh amalmu. Terhapus semua pahala-pahala kebaikan. Menunjukkan bahwasanya tauhid itu bahwasanya tidak diterima suatu amalan kecuali dengan tauhid. Orang kafir yang tidak beriman, yang tidak mentauhidkan Allah, amal apapun juga tidak akan diterima. Walaupun dia ikut puasa Ramadan, walaupun dia berbuat baik dengan memberikan sedekah, infak kepada kaum muslimin, kepada
pemimpin di haji no di umrono gitu. Kalau dia kafir itu masih tidak mentauhidkan Allah, ya tidak diterima. Oh dia juga melakukan seperti itu juga bukan karena Allah, ya malah gak diterima. Oh dengan statusnya saja itu menjadikan tertolak gitu. Ibarat orang sekolah gak diakoni gitu, kamu ngaku tamatan universitas si A gak diakoni walaupun kamu ikut ujian, kamu gak terdaftar di sana jadi mahasiswanya kok. Yo ikut garap soal njopo. Kemudian kenapa kita belajar tauhid? Karena tauhid itu sababun li taksiril hasanat. Sebab yang bisa menjadikan kebaikan itu bertambah banyak, berlipat ganda. Bagaimana para sahabat itu? Kenapa Rasulullah SAW katakan, kalaupun kamu berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu nggak ada separuhnya dengan yang dilakukan sahabat pahalanya itu. Mereka nggak berinfak dengan segunung emas, tapi pahala melipat ganda karena ketauhidkannya. Kita yang berinfak dengan segunung Uhud emas gitu, nggak ada separuhnya dibandingkan mereka. Karena tauhid kita berbeda, dengan kualitas tauhidnya itu jauh di atas kita. Para sahabat itu kalau sudah masuk Islam, sudah tauhid kepada Allah, ya sudah cemplung-plung itu, nggak campur-campur gitu. Apa yang berbau-bau syirik, apa yang berbau-bau jahiliyah sebelumnya, nggak mau mereka lakukan. Walaupun mungkin benar. Gitu. Contohnya misalnya ada sahabat yang dahulunya di zaman jahiliyah itu tukang ruqyah, tukang suwuk. Tapi semenjak dia masuk Islam, apa yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah itu ditinggalkan. Artinya celup-celup masuk Islam gitu. Amalan-amalan jahiliyah tidak dilakukan. Suatu ketika datang sahabat yang lain yang kenal dahulunya ini tukang suwuk gitu. Minta disuwuk. Dia nggak mau. Alasannya cuma itu. Apa yang ada di zaman jahiliyah saya sudah nggak mau lakukan lagi semenjak saya masuk Islam. Sehingga dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, "Aridu alayya ruqakum." Coba kamu tunjukkan bagaimana kamu meruqyah. Rasulullah katakan, "La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Ya, tidak mengapa kamu meruqyah selagi tidak mengandung kesyirikan. Ya, berdoanya kalau dulu di zaman jahiliyah berdoa untuk meruqyahnya, berdoanya kepada berhala, berikan korban kepada berhala. Ini berkorban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, murni kepada Allah, enggak masalah. Ya Allah sembuhkanlah dia, ini yang meruqyah. Ya Allah Subhanahu wa taala berikanlah keberkahan ayat-ayat yang saya bacakan ini kepadanya menjadi sebuah obat kesembuhan untuk dirinya. Dan kepada Allah. Ya. Jadi itu sahabat. Apa yang mampu atau pernah dilakukan dari kebiasaan di zaman jahiliyah, ketika masuk Islam sama sekali nggak mau dilakukan. Kalau sudah Islam ya sudah Islam. Nah kita ini Islam karena ini campur Nusantara, campur wala gitu kan, campur kejawen, campur. Dong awak dhewe wong Islam kene kok, siji wong Islam Arab kok. Nah itu kan. Biyen-biyen bayi-bayine awak dhewe sing nglakoni ngene. Padahal itu enggak cocok, itu merusak tauhid. Gitu. Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan gitu. Agar tidak mengikuti nenek moyang kalau mereka salah gitu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Itu kan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dan jika dikatakan kepada mereka ikutilah ayat-ayat Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, qalu mereka menjawab, enggak.
Bal natabi'u ma alfaina alai aba'ana. Enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak moyang kami, nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun, kata Allah. Apakah kamu juga akan mengikuti sekiranya bapak moyangmu itu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dalam melakukan seperti itu dan tidak mendapatkan petunjuk? Ketika ditanya bapak moyangnya, Pak, apa sampeyan nglakoni ngene? Biyen bapak ngono coba akan cangkem. Nah, itu kan enggak menggunakan akalnya. Betul, ya juga tidak mendapatkan petunjuk, enggak ada dasarnya. Itu yang sering lumrah di tengah-tengah kita. Kalau bapak moyangnya pakai blangkon, ya enggak apa-apa, ya enggak ada larangan apa-apa. Wong Jawa blangkon enggak masalah. Badian ya enggak masalah. Tapi ini menyangkut hal seperti kesyirikan tadi itu, gitu. Pengagungan terhadap weton terhadap lah itu sih urusannya sejen ini gak melu-melu dhewek ning ngene iki. Nek sampean melu ya mbok sing penting awak dhewe sing ngandani. Wis gak usah bantah-bantahan. Ngono ku wis dinasno ngono Al-Qur'an. Dan yang lainnya, kenapa kita penting belajar tauhid? Karena tauhid itu sababun lil hidayati wastiqrarul amni, sebab untuk mendapatkan petunjuk dan keamanan yang terus menerus. Orang yang tauhid itu aman. Orang yang bertauhid itu punya keimanan, punya tauhid, kemurnian di dalam beribadah kepada Allah, itu aman, rumah aman. Ya aman. Beda dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah, masih bercampur-campur dengan kesyirikan. Matanya kedip-kedip wae gak tenang kok. Oh nopo iki. Ada burung gagak kuak-kuak kae gak tenang ya, gak iso turu. Kuak terus iki. Kok nah gitu kan. Gak tenang. Tapi orang yang bertauhid tenang, ya tenang, gak mikir apa, kabeh itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Kita tenang. Maka pentingnya kita belajar tauhid agar bisa merealisasikan yang dengannya itu menjadi sebab untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, tidak tersesat dan senantiasa diliputi rasa aman. Demikian pula pentingnya kita belajar tauhid agar karena tauhid itu menjadi sebab untuk tenang, sababun lituma'ninah. Nah. Kemudian sababun lisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid itu juga menjadi sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai sini apa yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dalam agamanya, ya, dan memalingkan hati-hati kita untuk senantiasa mentaatinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.